Salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Sobirin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan, serta yang saya hormati seluruh mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Eksekutif semester 4. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam presentasi Manajemen Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam kelompok 3. Shalawat beserta salam kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Afi Nur Zakia. Di sini saya sebagai moderator pada acara presentasi mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan, yang mana kelompok kami mendapatkan amanah untuk membawakan presentasi tentang laboratorium IPA. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kelompok 3, yang mana kelompok 3 itu terdiri dari saya sendiri, Afi Nur Zakia, dengan nomor NIM 115-011-9139. Selanjutnya, yang kedua ada Tia Fitriani dengan nomor NIM 115-011-9152. Yang ketiga ada Irma Royani dengan NIM 115-011-9039. Dan yang keempat ada Abdul Mu'ti Sobahi dengan NIM 115-011-9002. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri yang pertama, yaitu Abdul Mu'ti Sobahi untuk menjelaskan materi tentang pengertian laboratorium pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga kita ada dalam kesehatan jasmani dan rohani semua. Amin, amin. Terima kasih kepada hal tersebut tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dijelaskan pada bab 2 pasal 2 tentang lingkup standar nasional pendidikan. Laboratorium berasal dari kata laboratori yang memiliki pengertian yaitu A. Tempat yang dilengkapi peralatan untuk melangsungkan eksperimen atau percobaan di dalam sains dan melakukan pengujian serta analisis suatu materi yang diberikan oleh guru tersebut. Yang kedua atau B, bangunan atau ruangan yang dilengkapi peralatan untuk melangsungkan penelitian ilmiah ataupun praktek pembelajaran. Yang ketiga, tempat memproduksi bahan kimia maupun penelitian kimia, contoh seperti obat-obatan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan lab IPA tersebut. Yang selanjutnya tempat kerja untuk melangsungkan penelitian. Yang terakhir ruangan kerja seorang ilmuwan dan tempat menjalankan eksperimen bidang studi sains. Contohnya seperti kimia, fisika, biologi. Itu menurut Mas Tika dan kawan-kawan. Laboratorium biologi berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang memerlukan peralatan khusus yang tidak mudah dihadirkan di ruangan kelas. Dengan kata lain, laboratorium biologi berfungsi sebagai tempat pembelajaran dalam upaya meniru ahli biologi untuk menuangkan 8 rahasia alam dalam bentuk proses pembelajaran. Itu menurut Wita 2007 dalam Nuwada dan kawan-kawan 2015. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa laboratorium IPA merupakan salah satu sarana pendidikan yang digunakan untuk melaksanakan praktikum materi IPA, sehingga
Siswa berlatih dan melakukan kontak langsung dengan objek yang dipelajari guna memperoleh pemahaman yang optimal terkait materi IPA atau yang disarankan oleh guru mata pelajaran tersebut untuk dibedah dan dikaji. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Abdul Mu'ti Sobahi yang telah memaparkan materinya tentang pengertian dari laboratorium IPA. Selanjutnya, yaitu tentang fungsi laboratorium IPA yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Laboratorium IPA, laboratorium sebagai tempat kegiatan, riset, penelitian, percobaan, pengamatan, serta pengujian ilmiah, menurut Emda, keterampilan kerja ilmiah. Nah, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi para peneliti, baik dari kalangan siswa, dosen, atau peneliti lainnya. Hal ini disebabkan laboratorium tidak hanya menuntut pemahaman terhadap objek yang dikaji, tetapi juga menuntut seseorang untuk melakukan eksperimentasi, eksperimen atau kata lain percobaan yang bersistem berencana untuk membuktikan kebenaran adanya suatu teori tertentu. Terus fungsi laboratorium IPA yang ketiga, yaitu memberikan dan memupuk keberanian. Nah, memberikan keberanian kepada peserta didik, siswa, seluruh praktisi keilmuan untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek keilmuan dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang keempat, yaitu menambah keterampilan dan keahlian. Nah, para peneliti dalam mempergunakan alat media yang tersedia di dalam laboratorium untuk mencari dan menentukan kebenaran ilmiah sesuai dengan berbagai macam riset ataupun eksperimentasi yang akan dilakukan kemudian hari. Selanjutnya, yang kelima, memupuk rasa ingin tahu. Nah, kepada para peneliti mengenai berbagai macam keilmuan sehingga akan mendorong mereka untuk selalu mengkaji dan mencari kebenaran ilmiah dengan cara meneliti, uji coba, maupun melakukan eksperimentasi. Selanjutnya, yang keenam, yaitu laboratorium dapat memupuk, bina, dan membina rasa percaya diri. Nah, para peneliti dalam keterampilan yang diperoleh atau terhadap penemuan yang didapat adalah proses kegiatan kerja di laboratorium untuk meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu laboratorium dapat menjadi sumber belajar untuk memecahkan berbagai macam masalah. Melalui kegiatan praktik ini, praktik maupun eksperimentasi, baik itu masalah dalam pembelajaran, masalah dalam akademik, maupun masalah dari yang terjadi di tengah masyarakat yang membutuhkan penanganan dengan uji laboratorium. Nah, selanjutnya yang yang kedelapan, laboratorium sebagai sarana belajar bagi para siswa, dosen, aktivis, peneliti, dan lain-lain untuk memahami segala ilmu pengetahuan yang masih bersifat abstrak sehingga menjadi suatu yang bersifat konkret dan nyata. Nah, itu merupakan fungsi-fungsi dari laboratorium IPA. Selanjutnya, yaitu peningkatan keterampilan melalui aktivitas laboratorium. Nah, melalui aktivitas laboratorium, kita akan memperoleh beberapa peningkatan dalam keterampilan. Nah, antara lain yaitu keterampilan keamanan dan keselamatan kerja laboratorium ataupun laboratory safety skill. Nah, faktor keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium benar-benar harus diperhatikan agar
tidak terjadi bahaya dan kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Baik buruknya pengelolaan dan pemakaian laboratorium dapat menentukan keamanan dan keselamatan kerja. Nah, dibutuhkan kedisiplinan terhadap tata tertib yang berlaku untuk menjamin keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Nah, tata tertib diperlakukan untuk mencegah terjadinya berbagai kecelakaan yang terjadi di dalam laboratorium itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua, dapat meningkatkan aktivitas berupa keterampilan melaksanakan manipulasi laboratorium ataupun laboratory manipulative skill. Ya, kegiatan di laboratorium memiliki tujuan, salah satunya mendukung upaya untuk mengembangkan keterampilan manipulasi dan pemecahan masalah. Nah, kegiatan laboratorium memiliki beberapa keterampilan dasar, salah satunya yaitu keterampilan melakukan manipulasi peralatan IPA. Baik itu siswa maupun yang lainnya dituntut untuk mempunyai manipulasi peralatan yang akan digunakan menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium agar dalam mengoperasikan alat-alat yang diperlukan pada waktu melakukan praktikum tidak bingung. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu keterampilan proses laboratorium ataupun laboratory process skill. Nah, keterampilan proses adalah keterampilan untuk mengelola apa yang didapat atau kemampuan yang diperoleh dari latihan kemampuan-kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi. Nah, IPA merupakan ilmu yang lahir dan berkembang berdasarkan observasi dan eksperimen. Melalui proses inilah dapat dikembangkan keterampilan proses sains atau keterampilan proses ilmiah sehingga pengalaman yang benar tentang sains dapat diperoleh. Selanjutnya, keterampilan yang keempat yaitu keterampilan berpikir atau disebutnya thinking skills, ya. Nah, menurut Sutrisno, keterampilan berpikir didefinisikan sebagai proses kognitif yang dipecahkan ke dalam langkah-langkah nyata kemudian digunakan dalam pedoman berpikir. Nah, peserta didik dapat dikatakan memiliki keterampilan berpikir jika peserta didik tersebut memiliki tiga kemampuan di antaranya, yaitu yang pertama, recall of fact, yaitu mampu mengingat kembali sesuatu yang telah dipelajari atau yang telah dipraktikkan. Yang kedua, comprehension, yaitu mampu menerima dan memahami suatu ide atau informasi yang mengungkapkan ide atau informasi tersebut dalam kalimatnya sendiri. Yang ketiga yaitu critical thinking atau berpikir dengan kritis. Merupakan salah satu jenis berpikir yang konvergen, yaitu mampu berpikir rasional dalam mencari jalan keluar dari suatu masalah dan mempertimbangkan segala sesuatu untuk mengambil suatu keputusan atau membuat suatu pernyataan. Itu dia fungsi-fungsi dari adanya laboratorium IPA dan apa saja keterampilan yang dapat ditingkatkan melalui aktivitas laboratorium. Selanjutnya, pemateri yang selanjutnya yaitu pemateri yang akan diisi oleh Irma Royani. Kepada Saudari Irma Royani, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irma Royani. Terima kasih kepada moderator untuk telah memberikan waktunya. Materi yang ketiga yaitu pengolahan sarana dan prasarana. Pengolahan sarana dan pengolahan sarana dan prasarana. Apa yang dimaksud dengan sarana? Sarana adalah sebuah perlengkapan, peralatan, dan bahan yang secara langsung digunakan pada proses belajar mengajar.
seperti meja, kursi, alat-alat, dan bahan habis pakai seperti masker, sarung tangan, dan sebuah kebutuhan yang lainnya. Di dalam media pembelajaran, sarana prasarana itu dibagi menjadi dibedakan menjadi 3, yaitu pertama alat pelajaran. Apa yang dimaksud dengan alat pelajaran? Alat pelajaran adalah alat atau benda yang digunakan secara langsung oleh guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar. Dan yang kedua yaitu alat peraga. Apa yang dimaksud dengan alat peraga? Alat peraga adalah segala sesuatu yang digunakan oleh guru untuk memperagakan atau memperjelas pelajaran. Seperti alat peraga contohnya kayak tengkorak ya di laboratorium kan sangat bisa dibutuhkan. Dan yang ketiga itu alat pendidikan. Menurut artinya, media adalah suatu sarana yang digunakan untuk menampilkan sebuah pelajaran. Nah, dalam laboratorium IPA ini tidak akan bermanfaat apabila tidak didukung dengan sarana dan prasarana. Karena sarana dan prasarana di laboratorium ini sangat dibutuhkan untuk kegiatan praktikum. Kelengkapan sarana dan alat bahan di dalam laboratorium IPA diperlukan untuk menunjang kegiatan praktikum di laboratorium IPA. Apabila sarana dan prasarana ini tidak ada, maka keberlangsungan praktik praktikum di laboratorium IPA juga tidak akan berjalan secara lancar. Seperti menurut Pemdiknas yang telah dijelaskan tahun 2007 secara klarifikasi sarana yang harus dimiliki oleh laboratorium IPA atau biologi minimal itu ada 5. Yang pertama, perabot, perlengkapan, pendidikan yang terdiri dari alat atau bahan percobaan, serta alat peraga, media pendidikan, bahan habis pakai, dan kelengkapannya. Alat-alat dalam laboratorium IPA ini menurut jenisnya seperti alat optik, alat-alat wadah dari kaca, neraca, porselen, dari plastik yang tidak mudah terkorosi. Dan yang ketiga, alat-alat bantu seperti sumbat karet, sumbat gabus, pelubung gabus, spatula, tabung, reaksi, dan sikat boret. Dan alat-alat bedah seperti pengerat jarum, panci bedah, gunting, pinset. Untuk digunakan secara praktikum jika kita meneliti kayak misalnya tikus kan itu harus dibelah ya kan, itu juga harus menggunakan alat-alatnya ya kan. Kalau nggak ada gunting kayak gitu, pinset kan nggak bisa secara lancar untuk praktikumnya. Dan yang keempat, alat-alat peraga model seperti microlase, model-model kerangka, torso, kotak, kinetika. Alat-alat ukur seperti neraca, termometer, hygrometer, stopwatch, dan respirometer. Alat penopang penumpu seperti statatip, alasnya klem. Yang selanjutnya, alat-alat untuk kegiatan lapangan seperti kuadrat, jala plankton, komparator lingkungan, dan pakslum. Laboratorium juga harus dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang. Fasilitas tersebut meliputi fasilitas umum dan fasilitas khusus. Pemakai laboratorium seperti penerangan, ventilasi air, bak cuci, aliran listrik, dan gas. Sedangkan fasilitas khususnya seperti meliputi meja siswa, meja guru, kursi, papan tulis, lemari alat-alat, lemari perlengkapan, P3K, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan untuk lebih jelasnya dan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Irma Royani yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 3 telah berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen
Bapak Dr. Sobirin MPD yang telah membimbing kami. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para mahasiswa yang telah ikut berkontribusi dalam melaksanakan presentasi kali ini. Dan dari kami mengucapkan banyak minta maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan maupun kesalahannya. Dan nanti ada sesi tanya jawab di kolom grup WhatsApp. Terima kasih sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.